Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya Febrianti Sihite dan teman saya Sugiyarti ingin membahas materi dalam filsafat ilmu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam materi ini terdapat 3 pembahasan, yaitu pertama mengenai hakikat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua mengenai objek formal dan objek material. Dan pembahasan yang terakhir mengenai implikasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam dunia pendidikan. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu hakikat ontologi. Ontologi terdapat dalam 2 suku kata, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dalam objek ilmu atau keilmuan yang merupakan dunia empirik, yaitu dunia yang dapat dijangkau panca indera, dan objek ilmu merupakan pengalaman indrawi. Dengan kata lain, ontologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan pada logika semata. Dari teori hakikat ontologi ini, kemudian muncul beberapa aliran dalam filsafat, antara lain aliran monoisme, aliran dualisme, aliran pluralisme, aliran realisme, dan aliran agnotisme. Selanjutnya, kita akan membahas aliran dalam bidang ontologi. Baik, selanjutnya kita akan membahas aliran dalam bidang ontologi. Aliran yang pertama yaitu aliran monoisme. Monoisme berasal dari kata monos yang artinya tunggal. Dari kata tunggal tersebut, jadi haruslah satu hakikat saja yang dijadikan sebagai sumber asal baik yang berupa materi ataupun rohani. Yang kedua yaitu aliran dualisme. Konsep yang dipakai dalam aliran dualisme ini yaitu menjelaskan tentang hubungan antara jiwa dan raga yang memadukan antara materialisme dan idealisme. Aliran ketiga yaitu aliran pluralisme. Aliran ini tidak mengukur 1 atau 2 substansi saja, tetapi banyak substansi, karena di dalam aliran ini manusia tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun atas api, tanah, udara yang menjadi unsur dari segala wujud. Yang keempat adalah aliran realisme. Aliran yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Di dalam aliran ini banyak mempersoalkan objek pengetahuan. Aliran ini juga menekankan tentang sesuatu yang dikatakan memang real atau benar adanya. Aliran terakhir yaitu aliran agnotisme. Aliran yang bagaimana mereka memahami ketuhanan. Mereka menganggap Tuhan merupakan sesuatu yang tidak dapat dinalar oleh akal. Sekarang kita masuk dalam hakikat yang kedua. Hakikat yang kedua yaitu hakikat epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode. Di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Adapun unsur-unsur ilmu pengetahuan antara lain mengetahui, diketahui, kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui, dan dalam hal pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode yang diberikan oleh guru.
Dan hakikat yang terakhir yaitu hakikat aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio, yang berarti bermanfaat, dan logos berarti ilmu, pengetahuan, atau pelajaran. Aksiologi adalah bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Istilah aksiologi berasal dari gabungan dua kata berbahasa Yunani yaitu aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu, sehingga secara etimologi dan aksiologi bermakna ilmu tentang nilai. Teori tentang nilai di dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan estetika. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan menurut Susanto tahun 2016. Dan di dalam pembahasan yang kedua, di sini kami akan menjelaskan mengenai objek formal dan material. Yang pertama yaitu objek formal. Objek formal adalah cara pendekatan yang dipakai atas objek material, yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan. Jika cara pendekatan itu logis, konsisten, dan efisien, maka dihasilkanlah sistem filsafat ilmu. Dan yang kedua terdapat objek material. Objek material adalah apa yang dipelajari dan dikupas sebagai bahan atau materi pembicaraan. Objek material adalah objek yang dijadikan sasaran menyelidiki oleh suatu ilmu, atau objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yakni pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Dalam materi terakhir, yaitu implikasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, implikasi ontologi. Ontologi merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan. Ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas implikasi epistemologi. Apa sih implikasi epistemologi itu? Implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harus terikat oleh nilai-nilai ilahi yang dalam pendidikan melahirkan prinsip tauhid dengan karakteristik rabbaniyah, tidak membeda-bedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Karena ilmu berasal dari zat yang maha alim, tujuan dunia dan ukrawi harus dipahami sebagai tujuan yang berkesinambungan, yang sebatas dibedakan tetapi tidak untuk dipisahkan. Dan hubungan epistemologi dengan dunia pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Dalam materi terakhir yaitu implikasi aksiologi. Dalam implikasi aksiologi ini, dunia pendidikan bertujuan untuk mempelajari mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, serta berisi mengenai etika dan estetika. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Sekian presentasi dari materi filsafat ilmu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang telah kami jelaskan. Kiranya teman-teman dapat mengerti dan memahami materi ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penerangan materi ini. Terima kasih.